Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kembali lagi dengan channel aku. Oke, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu integral atau anti turunan. Oke, untuk materi pertama kita akan membahas tentang definisi. Kita sebut f untuk suatu anti turunan f pada internal I jika dx fx sama dengan fx pada I, yakni jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam I. Contoh soal, f1x sama dengan x pangkat 4 menjadi f1x sama dengan 4x pangkat 3. Itu juga dihitung sebagai fx. Jadi kita turunkan dari x menjadi x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3. Masih ingat kan materi tentang turunan sebelumnya? Selanjutnya, soal contoh yang kedua ada f2x sama dengan x pangkat 5 ditambah 3 menjadi f2 aksen x sama dengan fx sama dengan 5x pangkat 4. Kan yang diturunkan x5, karena 3 jika diturunkan hasilnya 0 maka tidak perlu dicantumkan. Selanjutnya, anti turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 adalah x pangkat 5 plus 3. Jadi, anti turunan itu jadi naik satu tingkat. Kalau turunan itu ke bawah, kalau anti turunan itu ke atas. Lalu, anti turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 adalah x pangkat 5. Anti turunan 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5, harusnya di sini ada pangkat 5-nya ya. Maaf sepertinya itu sedikit kurang. Plus c integral. Kenapa c? Karena itu adalah integral tak tentu karena tidak ada batas atas dan batas bawah, karena kita belum tahu itu nilainya berapa. Jadi kita tulis dengan huruf c. Selanjutnya teorema A. Integral x pangkat r dx sama dengan 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1 plus c dengan syarat r tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kalau misalkan r-nya negatif 1, berarti negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Maka menjadi bilangan tak tentu. Atau bisa dikatakan sebagai tak memiliki nilai. Lalu ada integral 1 per x dx, aturan pangkat tidak berlaku karena tidak ada pangkatnya. Kalau misalkan masih ada pangkatnya masih bisa. Ini di sini ada 3 contoh soal ya. Yang pertama ada integral dx. Nah, integral dx ini kan di sini tetap ada nilainya 1. Maka ditulis dengan x itu dari sini ya. Turunannya ditambah c. Lalu yang kedua kan anti turunan, jadi anti turunannya 1 itu x, karena x itu kan turunannya 1 begitu. Lalu selanjutnya anti turunan dari x pangkat 3 dx sama dengan, nah kita pakai rumus ini. Jadi kita masukkan dulu 1, r-nya berapa? R-nya itu adalah pangkatnya yang di sini. Jadi r di sini berarti kan 3 plus 1 hasilnya 4. Lalu x-nya tetap di sini. Lalu ditambah dengan pangkatnya ditambah r plus 1, jadi 3 ditambah 1 hasilnya 4. Lalu ditambahkan dengan c. Lalu yang ketiga ada integral 1 per x pangkat 5 dx sama dengan integral x pangkat min 5, karena ini dinaikkan ya, jadinya pangkatnya menjadi negatif. Lalu sama dengan 1 per min 4 x pangkat min 4 plus c. Karena apa min 4? Kan ini min 5. Min 5 ditambah 1 maka hasilnya negatif 4. Lalu kita lebih ringkas lagi, sama dengan 1 per 4x pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena ini kan ini juga pecahan ya. Jadi kita turunkan ke bawah menjadi x pangkat 4. Makanya di sini jadi 4x pangkat 4 plus c. Selanjutnya ada teorema B. Di sini ada beberapa ini ya,
contoh ya. Karena di sini kan membahasnya tentang sin cos. Jadi di sini ada beberapa contoh jika kalau ini kan turunan. Sedangkan ini adalah integralnya. Ini anti turunannya, ini turunan, ini anti turunan. Kalau misalkan turunan dari sin x kan cos x, maka kalau misalkan anti turunan dari cos x adalah sin x plus c. Lalu kalau misalkan turunan dari cos x itu min sin x. Tapi sedangkan kalau integral dari sin x itu adalah negatif cos x. Jadi ada sedikit berkebalikan antara turunan dan anti turunan. Kalau dari turunan, kalau misalkan cos harusnya ke sin itu negatif, maka ini dibalikan lagi begitu. Jadi hasil dari turunan itu yang jadinya min. Kalau di sini dia yang harusnya jadi min, di sini tidak ada min, makanya dia ujungnya di sini. Dan jangan lupa untuk menambahkan huruf C atau tidak diketahuinya batas atas atau batas bawah. Lalu tan X itu secant kuadrat X. Maka kalau integral dari secant kuadrat X itu hasilnya tan X plus C. Lalu ada kotan ya. Aduh, ini terlebih N ya. Kotan X. Ini kotan U. Ini agak salah ketik sepertinya. Kotan U sama dengan negatif kosekan kuadrat U, menjadi integralnya kosekan kuadrat U du sama dengan negatif kotan U plus C. Lalu turunan dari secant X adalah secant X dikali tan X. Maka secant X dikali tan X itu integralnya adalah secant X plus C. Lalu kosekan X turunannya adalah negatif kosekan X dikali kotan X. Itu hasilnya kan. Nah, kalau integralnya dari secant kosekan X dikali kotan X akan menghasilkan negatif kosekan X plus C. Selanjutnya teorema C, kelinearan integral. Andaikan f dan g memiliki anti turunan atau integral tak tentu, dan andaikan k adalah konstanta, maka berlaku yang pertama integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx. Karena k konstanta itu berarti kan angka yang angka bebas atau ya beberapa angka ya, misalkan entah itu 2 atau 3 begitu. Lalu karena di sini fx kan kita harus menurunkan fx-nya, jadi kita integralkan fx-nya berapa. Lalu misalkan integral fx ditambah gx, maka kita pisahkan juga begitu. Begitu pula dengan pengurangan. Lalu ini contoh soal ya, bisa dipahami. Di sini sudah dipisah antara 3x kuadrat dan sin x. Jangan lupa tambah, berikan penjumlahan. Lalu diintegralkan. Integral dari 3x pangkat 2 berapa? X pangkat 3. Jangan lupa ditambahkan c. Ini kenapa 1? Karena di sini ada sin x-nya juga. Karena dia pakai c juga, jadi kita tuliskan c1 dan c2. Turunan sin x berapa? Turunan. Integral dari sin x berapa? Min cos x. Maka x pangkat 3 plus c1 ditambah min cos x ditambah c2 sama dengan x pangkat 3 min cos x plus c1 plus c2. Karena ini sama-sama c, kita jadikan satu saja, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, teorema D, aturan pangkat diperumum. Andaikan dia adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R adalah integral gx pangkat R dikali g aksen x dx sama dengan gx pangkat R plus 1 ditambah C per R plus 1. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini adalah gx per pangkat R, lalu ini adalah g aksen x. Jadi ini adalah fungsinya, lalu ini adalah turunannya gitu. Maka kita pisahkan nih. Di sini ada
ini seperti ini ya, lalu ditambahkan 1, di sini juga ditambahkan 1, 5 pangkatnya ditambahkan 1, lalu ditambahkan C. Lalu di sini ini, nah kenapa ininya hilang? Karena kita turunkan lagi, kita turunkan jadinya hilang gitu. Karena ini kan nggak perlu diinginkan lagi ya, karena kita mencari integralnya. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Kita ingin membutuhkan sesuai yang sini. Kita hanya memakai ini saja. Jadi ini jadinya tidak dipergunakan lagi. Begitu. Jadi seterusnya lalu didapatkan 1/6 X pangkat 3 plus 2 pangkat 6 plus C. Lalu selanjutnya metode substitusi dengan variabel baru. Ini harusnya B. Nah, ini ada rumusnya, rumus sedikit. Jadi kalau Gx itu sama dengan U, D per DU, G aksen X sama dengan 1, lalu G aksen X dx sama dengan DU. Nah, di sini permisalan Gx sama dengan DU, G aksen X dx sama dengan DU. Integral U pangkat R DU sama dengan 1 per R plus 1, U pangkat R plus 1 ditambah C dengan R tidak boleh sama dengan negatif 1. Sama seperti yang pertama tadi ya, cuma bedanya kita permisahkan U dan DU gitu. Lalu untuk contoh soalnya ada integral sin pangkat 3x dikali cos x dx. Misal sin x sama dengan U dan cos x dx sama dengan DU, atau nah kenapa ada turunan di sini? Jadi cos x itu adalah turunan dari sin. Jadi ketika ada sesuatu seperti ini, maka sudah pasti ini adalah turunan dari sin, turunan dari yang sebelumnya. Kalau di sini cos, berarti di sini pasti turunannya begitu. Lalu kita masukkan integral sin 3x dikali cos x dx sama dengan integral U pangkat 3 DU ya. Sin x-nya U, karena ini pangkat 3 berarti U pangkat 3. Lalu cos x dx-nya ini dipermisahkan dengan DU. Lalu hasilnya 1/3 plus 1 U pangkat 3 plus 1 plus C. Nah, kenapa begini? Karena di sini kita masukkan ke sini. Sama seperti ini, hanya bedanya ini dirubah dengan U untuk dipermudah. Dapatlah 1/4 U pangkat 4 plus C. Makanya U-nya kita langsung keluarkan, kita jabarkan, dirubah jadi sin X. Jadi sin X pangkat 4 plus C. Selanjutnya atau yang terakhir, metode substitusi tanpa variabel baru. Jadi ini ya rumusnya ya. Integral Gx pangkat R dikurang G aksen X dx sama dengan integral Gx dikali D Gx sama dengan 1 per R plus 1 Gx pangkat R plus 1 plus C. Jadi ini berubah jadi dx nya gitu. Jadi kita langsung mengintegralkan yang ini. Jadi kita langsung masukkan ke rumusnya begitu. Jadi tidak ini bukan tidak digunakan tapi langsung berubah menjadi dx-nya. Yang harusnya dx menjadi dgx begitu. Jadi kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama yaitu ada integral sin pangkat 3x dikali cos x dx. Ini seperti contohnya sebelumnya ya. Lalu integral sin pangkat 3x d sin x sama dengan 1/3 plus 1. Lalu sin x pangkat 3 plus 1 plus C sama dengan 1/4 sin pangkat 4 X plus C. Sama kan seperti jawabannya tadi, hanya saja caranya yang berbeda. Hanya saja kan ini tidak dipermisalkan. Kita langsung memasukkan antara dx ini berubah menjadi seperti dx begitu. Oke, baik teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya ya. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.